Kalian udah tahu kan, kalau Bapak Joko Widodo bersama dengan PSI dan juga beberapa relawan akan belusukan ke daerah-daerah. Tahu kalian? Belusukan belum terencana, udah ada yang pindah partai ke PSI. Udah ada. Baru dibikin schedule-nya biar tahu kalian. Udah ada yang pindah. Wakil Bupati Pangandaran. Yang mengusung kemarin waktu pilkada partai PDIP. Ange. Bayangkan kalian, bohong kalau dibilang PDIP nggak panik, bohong. Guntur Romli bilang nggak panik, Andreas Hugo bilang nggak panik, Jarod juga kemarin katanya nggak panik. Apaan nggak panik? Udah ada yang pindah kok. Bayangkan kalian, anak di rumah kita pindah kakak ke rumah tetangga. Gimana perasaan kalian? Kalau dibiar-biarin nanti istri kalian pun juga mau pindah kakak ke tetangga sebelah. Apalagi kalau tetangga sebelah ya ditinggal sama istrinya. Aduh. Kau pun parabel bagus-bagus kau. Ini udah paling bagus ini biar tahu kalian. Nih. Ada beritanya nih. Nah. Selamat pagi. Jawa Barat, Mas. Jawa Barat. Laporan karena Pak Jokowi mau berkunjung ke Jawa Barat. Oh, siap. Kapan? Insya Allah bulan Juli. Kan Bapak sudah siap kunjungan ke Jawa Barat. Ini bersama Wakil Bupati Pangandaran. Mana? Wakil Bupati Pangandaran. Siap. Bapak Ino. Jadi kalau ke Oke, Pak Ino. Ya, Udah siap masyarakat? insya Allah. Wah, perkiraan bulan apa? Tergantung nanti arahan beliau. Wih, gitu ya. Nanti ada acara apa, Pak? Beliau Hari ini saya kesini itu saya berminat masuk ke PSI difasilitasi oleh pertama Ketua DPD Pangandaran, DPD PSI Pangandaran, dan kedua juga diajak sama beliau. Maka beliau ngajak ke sini, saya dengan senang hati ikut. Masih aktif beliau. Gitu ya. Masih aktif. Nanti bagi aktif. Pak, acaranya dengan Pak Jokowi besok Juli, acaranya apa, Pak? Kami mau mengadakan kira budaya di kota Cirebon. Dan hari ini kita laporan perkembangan di Jawa Barat. Struktur PSI sudah siap, lengkap. Bahkan nanti kira budaya yang ada di Cirebon ini mengundang seluruh lapisan masyarakat. Pak Jokowi mau silaturahmi ke masyarakat Jawa Barat. Insya Allah tanggal 4 atau tanggal 5 Juli. Ya. Beliau akan kemarin sudah disampaikan, tapi ke Jawa Barat insya Allah, karena Jawa Barat ini suara terbesar di Indonesia dan kami ini siap gitu bekerja keras bersama Pak Jokowi. Beliau dulu saya 2011 masuk di Partai Amanat Nasional. Tetapi 2018 saya mundurkan diri. Maka hari ini saya berminat kembali masuk parpol. Salah satu yang saya paling minati adalah PSI. Karena alasannya karena di mata saya Pak Jokowi itu orang yang paling hebat. Maka mudah-mudahan saya ketularan ilmu beliau. Yang penting salat ini keren. Jadi yang mengatakan Bapak Joko Widodo orang hebat itu ya, beliau ini satu di antara 565 juta umat manusia yang ada di dunia ini. Hah? Gak berlebihan kau itu pun parabel 500 juta. 240 juta kan penduduk Indonesia, ya sisanya penduduk luar negeri. Bayangkan kalian, saking besarnya daya tarik Bapak Joko Widodo, nggak perlu Bapak Joko Widodo
pergi ke Pangandaran, nggak perlu wakil bupati Pangandaran yang datang langsung ke Solo. Ke Solo, menyerahkan diri. Makanya gue bilang, dari kemarin percaya kalian kan, walaupun ada sedikit permasalahan antara Bang Ade Armando dengan pengurus PSI yang sekarang, antara, ya ini pendapat orang ya kan, antara Grace Natali dengan pengurus PSI yang sekarang, tidak menyurutkan langkah-langkah orang yang mau pindah ke PSI. Udah gue bilang, ini hanya permasalahan kecil, permasalahan internal, ya. Masalah yang bisa diselesaikan dengan secepat kilat, kan begitu. Nggak perlu berlama-lama. Nah, buktinya udah ada yang pindah. Opung Parvela, kau bilang itu dari partai PDIP, rupanya dia Partai Amanat Nasional. Iya, Partai Amanat Nasional 2011, 2018 keluar. Nah, ketika pilkada kemarin, ia mengusung PDIP. Nggak percaya kalian? Marah-marah biar tahu kalian ketua divisi Pangandaran. Nah, ada datanya. Lihat ini ya. Bagaimana menyikapi Pak Ino yang sekarang merapat ke Solo dan bergabung di PSI, Pak? Dari Bapak sebagai ketua DPC PDIP Pangandaran, yang mana pada waktu itu mengusung Haji Ino, Ibu Citra dan Haji Ino menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Saya ini ketua DPC PDI. Ya saya ngurusin PDI, ngapain ngurusin partai orang lain? Ngurusin apa? Partai orang lain, itu satu. Yang kedua, kan kalau saya berkomentar, komen kan bisa objektif, bisa subjektif. Ya, artinya tidak bisa natural, tidak natural. Gitu amat Pak jawabnya Pak. Santai aja kali. Saya itu ketua DPC PDIP, ya. Ngapain saya urus partai orang lain? Saya urus partai saya. Ya paling tidak kan kemarin Bapak yang mengusung. Partai Bapak mengusung dia. Ya dijawablah bagus-bagus Pak. Terimalah kenyataan. Jawa Barat itu lumbung suara. Bayangkan kalian, rencana bocoran Bapak Joko Widodo masih ke 3 provinsi, ya. Jawa Barat, Lampung, dan juga NTT. Kita akan dengarkan siap-siap aja, ya. Bupati mana lagi yang ada di Lampung sama NTT mau mendaftarkan secepat kilat ke PSI. Kita mau lihat dulu. Beliau kan katanya bulan 6, bulan 7, kan gitu akan pergi, berkeliling kan begitu. Kita lihat dulu nanti, ya. Sebelum bulan 6, bulan 7 ini, siapa lagi bupati yang mau menyerahkan diri? Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Wakil Bupati Pangandaran. Opung Parvela sekian kalinya, ya ini sudah 174 kali engkau bersuara untuk PSI. Apa kepentinganmu? Aku nggak ada kepentingan apa-apa. Aku ini kan pahlawan tanpa tanda jasa. Suka-suka lu, suka-suka aku lah mau konten siapa kan begitu. Bagiku, aku punya kepentingan hati nurani pribadiku untuk menggiring teman-teman dan saudara-saudaraku yang lagi nonton ini ke Partai Solidaritas Indonesia. Kenapa? Ya karena Bapak Joko Widodo di sana. Kalau Bapak, udah berapa kali aku bilang, kalau Bapak Joko Widodo di Partai Umat, aku pun juga akan pergi ke Partai Umat. Nah masalahnya beliau nggak minat. Minatnya ke Partai PSI. Kan anaknya kan Kaisang, bukan Amin Rais. Aduh, ya. Tapi kita bisa melihat ya bagaimana kepanikan PDIP. Kemarin Jarod, biar tahu kalian apa dibilang Jarod. Ya silakan, kalau misalnya mau pergi keliling. Tapi jangan lupa ya tunjukin ijazahnya. Pak Jarod. Kutanya dulu sama kau, ya. Kau kalau misalnya mau bepergian kau dari Jakarta, katakanlah ke Medan, kau bawa KTP, bawa paspor, bawa tiket atau bawa ijazah? Bawa KTP kan? Bawa tiket pesawat kan, bukan bawa ijazah kan? Bagus-bagus kau kawan. Udah aku bilang sama kalian, kalian dengarkan ini teman-temanku yang ada di PDIP, dengarkan. Kalau mau naik suara kalian berhenti serang Bapak Joko Widodo,
Tapi kalau memang mau suara kalian akan tergelincir ke bawah, serang terus Bapak Joko Widodo. Terus serang. Iya kan, kayak iklan lampu itu. Terang, terus terang, terus terang. Philips. Pak Bung Par bilang iklan udah lama kali itu. Memang lama. Uring-uringan si Jarot biar tahu kalian. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Harusnya kalian malu. 2 kali beliau dari partai kalian menjadi wali kota, sekali menjadi gubernur, 2 kali jadi presiden dari partai kalian. Malu harusnya kalian membuat pernyataan seperti itu. Artinya apa? Kalau memang betul ijazah Bapak Joko Widodo palsu, berarti kalian yang paling bertanggung jawab. Ngomong tuh pakai otak, Pak, bukan pakai kumis. Ya, otak dipakai, jangan cuman kumis. Aku bukan sedang main fisik, enggak. Aduh, panik. Ya kan betul logika kan. Harusnya mereka adalah salah satu pihak yang paling malu ya mengungkapkan pernyataan itu. Kan begitu. Sama dengan kalian itu ya seolah-olah ingin membuka borok kalian sendiri. Nggak malu, kecuali contohnya calon presiden kemarin 2014 kalian Rifkat Sitaning. Calon 2019 kalian Adiana Pitululu. Baru ya wali kota Solo pun juga kemarin katakanlah ya calon wali kota Solo kalian itu kemarin ya katakanlah itu Bapak apa namanya itu lupa aku. Si siapa yang kemarin korupsi itu Harun Masiku. Kalau misalnya tahun 2005 calon wali kota kalian Harun Masiku, 2010 juga Harun Masiku juga periode kedua, nggak ada nama Bapak Joko Widodo, baru kalian komentar seperti ini. Jangan bikin malu lawak. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid. Ya pastilah partai kalian akan semakin solid, ketakutan kalian. Harusnya, aku nggak tahu lah politisi seperti ini, kelasnya seperti ini, kok bisa ngomong begitu gitu loh. Justru dengan turunnya beliau ke lapangan, partai kami semakin solid. Maunya kalian bilang, ya, mau dia turun ke lapangan kek, mau dia nggak turun ke lapangan kek, kita tetap solid. Itu. Justru dengan turunnya beliau ke lapangan, kita semakin solid. Begitu solid. Ya makin solid lah kalian yang tersisa itu ya kan. Wanti-wanti kalian, jangan sampai kalian itu kehilangan masa lagi. Bayangkan kalian dulu ku bilang ini pelajaran paling nyata. Ku bilang sama kalian, terserah kalian ya mau dapat ilmu dari mana, informasi dari mana. Ini hasil pemikiranku sendiri. PDIP ya dari 21% tahun 2019, 2024 menjadi 16%, mereka turun sekitar lebih daripada 5% suara. 5% suara dikalikan dengan jumlah total pemilih suara di Indonesia ini, mereka kehilangan 10 juta suara. Ya panik lah, wah. Mau berapa juta lagi kehilangan suara kalian? Aku dari tahun kemarin selalu ku bilang sama kalian, PSI ini akan menjadi kolam baru, PSI ini akan menjadi payung baru, PSI ini akan menjadi pondok baru bagi orang-orang yang ingin yang pertama karir politiknya maju. Karena apa? Mereka tahu kecintaan Bapak Joko Widodo kepada rakyatnya itu
terbalaskan dengan kecintaan rakyatnya kepada Bapak Joko Widodo. Dari mana kita tahu? Begitu banyaknya orang yang pergi ke Solo saat ini hanya untuk berjumpa dengan Bapak Joko Widodo. Maka para elit politik dan juga orang-orang yang ingin karirnya politik, ada yang pengen jadi dewan, ya baik itu DPRD tingkat kabupaten, provinsi, atau RI, ada juga calon-calon kepala daerah, ya mereka akan mendekatkan diri kepada orang yang punya aura paling besar dan juga karisma paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang pindah ke kolam Bapak Joko Widodo adalah tokoh-tokoh politik, kader-kader politik dari partai sebelumnya yang mereka ada masalah di dalamnya. Baik itu masalah internal partai atau misalnya di mereka dengan ketua umumnya, terserah. Kan begitu, mereka akan mulai mencari mana partai yang paling memungkinkan. Makanya dari Nasdem pindah, dari PAN pindah, dari Golkar pindah, PDIP juga pindah. Itu dia, baru yang ketiga, ya. Yang ketiga, biar tahu kalian, ya, partai PSI ini akan menjadi wadah baru bagi orang yang tidak menentu sekarang arah politiknya. Mereka menjadi tempat baru bagi musafir-musafir politik. Baik itu kalangan elit, baik itu kalangan pemilih biasa. Iya kan? Karena apa? Ya, tahu kalian, udah aku bilang sama kalian. Dari tahun kemarin banyak yang WA sama Pumpar Belak. Ada lawyer, ada dokter, ada mantan pensiunan, ya ada mantan hijau, ada mantan coklat, ya. Itu mereka menyatakan diri, oh Pumpar Belak, kami siap untuk bergabung dengan PSI. Rata-rata semua sama alasannya, karena ada Bapak Joko Widodo. Itu dia, makanya aku bilang, ya. Jadi mereka ini ya wajar lah mereka katakan mereka semakin solid gitu kan. Ya iyalah, ya kan, rapatkan barisan. Jangan sampai diganggu. Jangan sampai lumbung suara kita nanti dipungut. Jangan sampai lumbung suara kita ini terganggu sama partai lain. Untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Nggak perlu. Nawarkan diri dia menunjukkan ijazahnya, nggak perlu. Nggak penting juga kali. Siapa elo? Pak Jarod siapa elo? Nggak penting, nggak usah. Nggak usah aku tunjukkan ijazahnya mau kita sama kami, nggak perlu. Pede kali. Kalau ditanya ijazah saya mau tunjukkan siapa? Penting amat. Ogah kali. Aduh, ya tahu kalian ya. Jadi bisa dikatakan sekarang itu ya partai-partai yang lainnya ya sekarang itu mereka itu baik dari Partai Amanat Nasional dan juga Partai Golkar dan Partai Nasdem ya, mereka tidak perlu menunjukkan kepanikan. Ini adalah contoh partai yang dewasa. Apalagi Partai Golkar, ketua umumnya sekarang sedang menikmati lagu baru. Lagu MBG. MBG Mas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Makin ganteng aja. Aku nggak tahu entah kenapa 3 hari ini ku hafal lagu itu betul. Senang kali aku lagu itu. MBG Mas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Harusnya kalian bersikap manis sama seperti si Bahlil. Enggak aja. Orang kalau panik jangan nampak sama lawan kau. Jangan pernah nampak sama lawan-lawanmu, sama musuh-musuhmu kau panik.
Semakin banyak kita bersuara, semakin banyak kita kuar-kuar, semakin banyak kita menunjukkan, mengeluarkan kata-kata, maka akan semakin jelas bahwasanya di situ terlihat kepanikan. Iya, ya. Makanya kemarin biar tahu kalian ya, siapa namanya itu si Guntur Romli ya, di dalam sebuah acara televisi ya, dia katakan apa? Ya, dia katakan begini. Ya. Kalau misalnya mau pergi, silakan saja kalau mau keliling. Tapi jangan bilang, ya keluar dari PDIP. Bilang aja sekalian, saya baru dipecat dari PDIP. Apa? Penting amat gitu? Penting? Bilang kayak gitu penting. Kak Lapa, ya perhatikan ini ha. Bahwa memang benar, tapi juga jawab secara jujur bahwa Jokowi tidak hanya tidak bersama PDI Perjuangan lagi, tapi sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Tapi saya berkomentar ketika ditanya oleh wartawan dan juga dari CNN ini, apa pengaruh dari jalan-jalan Jokowi itu terhadap PDI Perjuangan di daerah? Jawaban saya waktu itu, saya tegaskan bahwa itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali, karena Jokowi sudah dipecat dari PDI Perjuangan bersama Gibran, bersama Bobi, jadi nggak akan berdampak apapun dari perjalanan Jokowi terhadap PDI Perjuangan. Sebentar, perasaanku ya, kayaknya kemarin itu ya, entah kepala daerah, entah anggota DPRD, kayaknya sekali pecat sama Bapak Joko Widodo ada 27 orang deh. Hah? Kayaknya nggak cuma mereka bertiga aja deh. Hah? Coba tanya dulu ya, kemarin itu anggota dewan yang dipecat itu, pengurus-pengurus yang dipecat itu, kira-kira bedanya gimana? Nggak jauh-jauh lah, ya kayaknya ke PSI juga. Aku dengar kabar kok kejadian ya, salah satu anggota dewan yang dipecat kemarin gara-gara tidak mendukung salah satu bupati calon daripada PDIP. Udah ke PSI kok dia pindah. Udah gue bilang, pecati kalian aja semua, pecati. Pecati kalian. Apaan cuma Joko Widodo, Bobi, apa namanya lagi Gibran udah dipecat. Paling pecat gitu aja. Jadi bagi kami, ketika PDI Perjuangan pun tidak memiliki dampak dari Jokowi terhadap PDI Perjuangan, ya kalau saya sendiri sih sanksi kalau kalau Jokowi itu punya dampak kepada PSI. Karena saya melihat misalnya pada tahun 2024 bagaimana PSI itu memasang baliho Jokowi di seluruh Indonesia dengan menyebut bahwa PSI Partai Jokowi ya ternyata juga tidak memberikan dampak elektoral terhadap PSI dan tidak lolos ke parlemen. Itu kemarin itu ya, Bapak Joko Widodo tidak secara eksplisit dan juga tidak secara powerful menyatakan bahwasannya beliau bersama dengan PSI. Enggak. Beda bro ya. Jangan cuman PSI kau sorot yang tidak masuk parlemen. Kalian kehilangan 5 juta nggak pernah kalian expose. Kehilangan 5 juta suara kalian nggak pernah expose. 5 juta, 10 juta suara. 10 juta suara kalian nggak pernah expose. Kalau dibandingkan dengan PSI, ya kemarin itu 2,8%. Katakanlah 2,8%. Tinggal 1,2% lagi biar tahu kalian, perjuangan mereka akan mengantarkan mereka ke parlemen. Kan begitu. Nah kalian kehilangan 5% suara. Kalau misalnya kalian dibelah dua, bikin partai satu lagi seperti anak perusahaan, bisa lolos itu. 5%. 5% ya, parliamentary threshold 5%, 4%. PDI Perjuangan 1, PDI Perdamaian 2, 16% PDI Perjuangan, ya 5% PDI Perdamaian. Contohnya, sorot yang itu. Bagaimana kalian babak belur kemarin? Jangan sombong kalian mengatakan bahwasanya ya Bapak Joko Widodo ketika sama PDI pun juga gak ada efek, apalagi sama PSI. Ketika goyang kemarin itu ya, ketika ini harus kalian akui, ini realita, ini kenyataan. Ketika masyarakat sudah melihat bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak bersama dengan kalian, kalian juga tidak bersama dengan kalian dengan Bapak Joko Widodo ya. Itu mempengaruhi
pemilih-pemilih, sehingga mereka mulai kehilangan kepercayaan kalian. Mulai kehilangan kepercayaan kepada kalian, makanya kalian kehilangan 10 juta suara. Mulai bernyanyilah Bapak Joko Widodo kan, mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Nanging saiki wis dadi kenangan. Aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Wes, apa meneh? Ya kan udah bisa jalan. Terima kenyataan lah. Jangan menggonggong terus. Seringkali menggonggongan kalian itu tidak apa namanya gonggongan kalian itu kedengaran seperti suara kucing. Bayangkan kalian ada seekor makhluk namanya anjing menggonggong, tapi kita kedengaran suaranya suara kucing. Padahal bagi dia udah menggonggong itu. Dengar kalian. Ya kan? Udah hilang dia gonggongannya itu. Dengar kan? Itu suara anjing. Tapi aku kok dengarnya kayak suara kucing gitu loh. Jadi orang gak ngeri, malah geli, ketawa. Ih lucu ya anjingnya, bisa mengeong. Itu ibarat istilah umpama. Makanya aku bilang sama kalian, ya, aku dukung kalian terus serang terus Bapak Joko Widodo, serang terus PSI, serang terus Mas Gibran, serang terus Mas Kaisang, serang terus semua orang-orang PSI, serang terus kader-kader PSI, ya, serang terus. Itu membuat kami semakin bangga. Sebagai pemilih PSI, kami semakin bangga. Karena apa? Menunjukkan bahwasanya PSI lebih besar daripada kalian. Kalau untuk saat ini, ya, ini masih proses perjuangan. Kan begitu. Tapi ke depannya, siapa yang tahu? Sama seperti semakin besarnya Partai Gerindra, semakin besarnya Partai Nasdem, semakin besarnya Partai PDIP, begitu juga PSI bisa akan semakin besar. Tapi biasanya kalau semakin besar partai, ya ada satu partai semakin besar, biasanya partai yang lain itu akan semakin kecil. Lihat kalian P3. Pemilihnya pindah. Jangan sombong, jangan angkuh. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Kayak gitulah perasaanku sama kalian, kayak gitulah perasaan kalian sama Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Ojo dipancing ngomong Parbelak lamun campur sari, ojo dipancing. Ojo dipancing sampai besok pagi. Asem. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Selama Bapak untuk Bapak Joko Widodo, Pak, kasih tahu Pak kalau mau ke Medan ya Pak. Ya, tolonglah Pak, Sumatera Utara dimasukin list Pak. Percuma menantu Bapak ada di sini. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Yang penting daerah-daerah duluan, ya daerah-daerah lain duluan. Tenang aja Pak, biarlah Sumatera Utara terakhir Pak. Biar Opung Parbelak yang mengkondisikan. Salam Parbelak, salam Indonesia, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur,
Suara jujur kini bergema, bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoaks dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoaks bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks, kami YouTuber cinta Indonesia.